Dan setidaknya resentment perlahan tapi pasti sudah mulai pulih, dan Anda bisa lihat dengan meningkatnya transaksi dan juga Wall Street kembali dalam zona hijau. Meskipun di hari Jumat yang lalu, penghujung sesi Amerika, kita sempat mendapati kembali tergelincir atau terdepresiasi. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya kekhawatiran akibat angka yang menembus 80.000 kasus melewati data yang dimiliki oleh China. Terkait virus corona, Trump sempat mengusulkan untuk dibuka shutdown ataupun lockdown. Namun ternyata informasi terbaru justru Trump memperpanjang hingga kurang lebih di bulan April 2020. Tapi apakah ini menjadi hal yang positif atau tidak? Kita akan melihat potensinya dalam pergerakan satu pekan ini. Terutama yang kita soroti adalah data non-farm. Setelah pekan lalu, justru data tingkat pengangguran melonjak tajam hingga angka 3 juta. Sangat wajar sebetulnya kalau kita bicara tentang hal ini, karena banyaknya karyawan yang dirumahkan diakibatkan dengan virus corona. Lalu jangan lupakan, sore ini kurang lebih di jam 12:55 GMT atau kurang lebih di jam 19:55 waktu Indonesia bagian Barat, Trump akan diwawancara oleh siaran TV lokal yaitu Fox. Kita nantikan apakah ada statement khusus untuk tentang virus corona ini, atau mungkin apa kebijakan yang akan dilakukan satu pekan ke depan. Mengingat paket bantuan sudah disetujui kemarin dan DPR sudah memasuki masa reses. Jadi apapun yang terjadi berikutnya itu tergantung pada pemerintahan Trump. So, juga di malam hari ini saya mendapati informasi bahwa G20 atau G20 kembali akan melakukan video conference dalam keadaan darurat, dan tentunya ini akan membahas kembali kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Secara teknikal untuk kali ini saya sudah mempersiapkan outlook untuk gold, yang mana kemungkinan potensinya adalah koreksi yang sangat-sangat diperlukan. Menurut saya ini sangat wajar, mengingat area resisten 1640 adalah area resisten kritikal yang nantinya kemungkinan kalau itu ditembus berarti kita bisa saja melihat potensi 1700 akan kembali terbuka. Tapi kalau selama area tersebut masih resist atau menolak, maka kemungkinan potensi depresiasi lah yang akan terjadi. Tapi tak usah khawatir, karena menurut saya ini adalah koreksi yang sangat normal dengan areal-areal tertentu yang menjadi areal patokan kita untuk hari ini. So, mari kita lihat technical view 30 Maret 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 30 Maret 2020 per jam 12:15 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini sudah berada di 1614.00 teman-teman, dan areal tertinggi sempat tercipta pagi tadi adalah 1633.50 dan terendah adalah 1612.00. Jadi sebetulnya baru saja beberapa menit yang lalu kurang lebih itu sudah mengalami breakout hingga 1612.00. Range kurang lebih tercipta hingga saat ini 20 poin ya, 21 poin tepatnya. So, kita akan lihat potensinya ini akan makin melebar atau tidak. Melebarnya apakah dia ke atas atau malah mendesak ke bawah. Oke, di grafik daily chart kemarin areal kenaikan kembali tertahan di 1635, dan di malam hari sebetulnya kalau teman-teman lihat itu sempat 1613 sampai 1627 kurang lebih. Jadi setidaknya target yang kita planningkan kemarin completely done. Dan sangat bagus ya, arealnya berhasil dimanfaatkan dengan range meskipun dalam under pressure atau tekanan, karena areal 1633 ataupun 1634 tidak berhasil ditembus. Congratulations buat Anda yang sudah memanfaatkan dengan sangat baik, dan kita lihat untuk potensi kali ini. Untuk candle di tanggal 27 Maret itu hampir mirip dengan apa yang terjadi di tanggal 25 Maret ya. Tapi bentuknya ini jauh lebih pendek bodinya, jadi kita bisa simpulkan ini adalah hanging man. So, pressure akan sangat wajar. Saya justru sangat menantikan dia akan tertekan dulu sampai area 61.8% setidaknya, yaitu di angka 1606. Sedikit flashback dengan apa yang sempat terjadi di tanggal 8 Januari yang lalu. Itu adalah keadaan di mana Amerika menyerang Iran, militer Iran yang berbasis di Irak ya, dan di situ terjadi spike up pertama kali. Artinya 1611 ini menjadi areal yang sangat-sangat krusial juga, dan beberapa kali sebetulnya menjadi areal resisten ataupun support psikologis. Nah, kali ini kembali menjadi area support psikologis. Tapi menurut saya ini akan dengan gampangnya dijebol, dan kemungkinan potensinya 1606 juga akan muncul, atau at least di 1608. Nah, lalu kemudian areal resisten juga Anda bisa lihat di sini, areal yang sempat kita kupas beberapa waktu lalu
juga saya ingatkan bahwa ini adalah area resistance psikologis untuk saat ini. Jadi indikasi apakah rally sudah terwujud apa tidak dan pekan ini bisa terwujud 1700 apa tidak tergantung bagaimana dia bisa menembus area 1643 atau tidak. Ya, jadi arealnya cukup lebar 1643 sampai 1646 kurang lebih itu adalah area-area critical, area resistance psikologis yang harus didobrak dan kemungkinan potensi kelanjutan untuk rally akan jauh lebih besar. Nah, di grafik H4-nya sendiri, kemarin kita sudah mendapatkan ya, kemarin kita menggunakan areal garis seperti ini, dan ternyata beberapa kali, ini Anda bisa lihat di sini, dia sempat menguji, lalu di rebound kembali, menguji lagi, rebound kembali, kurang lebih saya catat ada 3 atau 4 kali kesempatan, begitu kita mendapatkan areal 1617 ataupun 1616, lalu kemudian rebound sampai 1625 ataupun 1627. Jadi selamat sekali lagi untuk Anda yang berhasil memanfaatkan situasinya kemarin. Namun untuk hari ini kondisinya berbeda. Anda bisa lihat di sini dia nembus ya. Apakah ini berarti areal penurunan? No. Ya, kita akan melihat potensi jauh lebih besarnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini areal yang kemarin sempat saya sebutkan kalau ternyata dia gagal untuk mengalami kenaikan, maka dia akan relatif bolak-balik mundar-mandir di dalam areal yang kita sebut dengan rectangle, dan secara keseluruhan kalau kita kombinasikan dengan kenaikan sebelumnya itu menjadi bullish flag. Jadi sebelum dia muncul penembusan atau kelanjutan rally, dia akan terjadi koreksi terlebih dahulu, dan ini sangat lebar. Ini yang sempat saya sebutkan di podcast tadi ya, di mana areal ini sangat lebar teman-teman. Bayangkan 1640 sampai 1596, 40 poin. Jadi kurang lebih range yang sangat normal ini bisa saja range-nya justru bukan lagi di 10 ataupun 15, tapi justru minimum 20 poin, dan di tengah-tengah atau mediumnya lebih kepada 40 ataupun 50 poin, dan yang paling besar itu adalah 80 sampai 100 poin. Nah, itu yang harus Anda perhatikan dalam 1 bulan terakhir, setidaknya itu yang terjadi. Jadi untuk Anda yang bertransaksi intraday, harap perhatikan sebaiknya, terutama untuk dana yang terbatas, sebaiknya menggunakan risk management ataupun stop loss ya. Tapi buat Anda yang berencana untuk medium term, sebaiknya Anda mencari area-area yang ekstrim ataupun efektif, support ataupun psikologis untuk menjadi areal yang cukup baik. Nah, untuk medium term sendiri sebetulnya saya mengandaikan bahwa dia akan menembus areal 1596 atau setidaknya areal tail hingga areal ini 1685 ataupun 1687. Tapi kita lihat apakah itu bisa terwujud hari ini atau tidak ya. Tapi yang jelas untuk medium term saya menyarankan untuk Anda melakukan area buy. Nah, untuk kali ini intraday sendiri sebetulnya di jam 11 atau di kategori jam 10 sampai jam setengah 12 tadi itu sempat terjadi spike up hingga 1618 ataupun 1619. Jadi sebetulnya targetnya adalah target pertama kita sudah tercapai di 1612 ini. Ya, karena saran saya melakukan sell di antara 1619 sampai 1621 itu adalah area yang cukup baik, dan area targetnya 1613.60 dan juga target kedua adalah 1606.80. Stop lossnya adalah di 1627.50. Itu adalah area tertinggi yang kemarin sempat spike ya, tapi dia gagal lalu kemudian tertekan. Tapi kalau itu kembali ditembus, maka kemungkinan kita lihat seperti area high pagi ini 1633 itu bisa saja dilewati. Dan untuk mengantisipasinya 1627.50 ataupun 1627.90 itu menjadi area krusial untuk kita switch strategi atau tidaknya. Untuk hari ini terutama. Oke, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.